Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat. Sahabat-sahabat Akah, tolong disimak sampai habis agar tidak gagal paham. Masalahnya ini Akah nggak nanggung ini, akan mencoba menganalisa ucapan Pak Mulyana, kan begitu, di channel Misteri Mbak Suci. Nanti sahabat-sahabat Akah bisa langsung ke channel Misteri Mbak Suci. Akah juga buat di bawah deskripsi linknya. Begitu juga nanti akan nggak tanggung-tanggung juga akan menganalisa ucapan praktisi hukum, yaitu Ricky Fernando. Ya, dia diupload oleh pemberita Berita Satu, itu kan media cetak online yang diterbitkan yaitu tanggal 7 bulan 9 tahun 2021. Jadi kali ini kita coba menganalisanya yang agak berat sedikit. Satunya master, yang satunya praktisi hukum. Oleh sebab itu sahabat-sahabat Akah tolong disimak sampai habis agar tidak gagal paham. Pengantarnya mari kita dengar dulu dengan Pak Mulyana. Terbesit dalam pemikiran saya, jangan-jangan ini orang terdekat keluarga paling tidak mendengar yang cukup mengenal dengan almarhumah, kan seperti itu. Akhirnya ya maaf saya sendiri kan akhirnya curiga ke Pak Yosep, ke Bu Mimin, ya, ke Yori sendiri, kan gitu ya. Sangat curiga karena kalau dari Bang Rusak berarti yang suka keluar masuk rumah itu dong, kan gitu. Akhirnya saya keberkesimpulan udah pakai pengacara, kan gitu. Pakai pengacara, intinya maksud saya udah lobby dengan pengacara, kebetulan teman tolong dipres dong, kan gitu. Tolong dipres yang namanya Yosep, Mimin, nantinya kalau itu Yoris, kan gitu. Kalau memang iya tidak kan gitu melakukan, kan gitu, biar cepat terungkap. Pun juga ada kecurigaan ya. Ada kecurigaan, misalnya ya jujur aja lah. Berarti nggak ngelihat itu kakak atau siapa? Enggak, kita pola pikir proporsional loh. Yang saya pengen kejar itu pelakunya, bukan tidak akan pernah mengenal siapapun orang. Sahabat-sahabat Akah, tadi kita sudah mendengarkan keterangan Pak Mulyana, kan. Untuk lengkapnya silah lihat di Misteri Mbak Suci. Sebenarnya Pak Mulyana ini menyediakan pengacara hukum bukan untuk Pak Yosep saja, tetapi dia ingin menyediakan pengacara hukum buat Yoris, buat Mimin, kan begitu. Landasannya kita harus berbicara dulu landasan dia gitu. Dia hanya ingin mengejar pelakunya, Pak Mulyana di sana. Silahkan hayati keterangannya. Dipres istilahnya mengaku iya atau pelaku atau tidak. Berarti intinya mengejar pelakunya. Kan begitu. Tidak paham bahwa kita lihat di kasus ini, kalau kita bicara pelakunya begitu sulit. Kan begitu sahabat-sahabat Akah. Mari kita coba ucapan Pak Mulyana ini. Nggak salah sebenarnya. Kita juga akan berpikiran seperti itu. Jangan-jangan orang terdekat, paling tidak orang yang mengenal almarhumah. Begitu. Yoris, Yosep, Mimin jelas mengenal. Lalu dia bertambah mengatakan lagi, ini yang agak bias gitu. Sepertinya tinggal sedikit kalau kita berlandaskan ucapan dia. Berarti yang suka keluar masuk rumah itu karena tidak ada pintu yang dirusak. Kan logikanya. Kan begitu logikanya. Apakah Mimin sering keluar masuk ke rumah itu? Itu kan pertanyaannya. Kan begitu. Jadi untuk menganalisa itu, intinya adalah Pak Mulyana ingin mencari pelakunya. Makanya dia ingin dipres. Tetapi walaupun Mimin secara logikanya bukan orang keluar masuk rumah itu, masa iya istri muda dan istri tua suka keluar masuk ke rumah istri tua, rasanya kan agak janggal gitu. Tetapi logika faktanya Yosep dan Mimin bersedia menerima PH. Ini kan karena memakai PH itu logikanya adalah untuk mencari pelakunya, kan begitu. Tapi mereka bersedia menerima
PH itu inti permasalahannya. Jadi apa yang Aka ingin sampaikan kepada Pak Mulyana, ini kan sudah 1 tahun lebih, coba dipres lagi, kan begitu. Jangan masuk ke ranah siapa pelakunya. Kalau pelakunya kan mereka sudah dipres, mereka bersedia menerima PH. Coba dipres lagi agar mereka bisa bersama-sama pihak penyidik mengungkap siapa pelakunya. Nah ini Pak Mulyana, ini saran dari Aka, orang biasa. Pak Mulyana, Aka ya rasa benar ini udah. Sahabat-sahabat Aka, jadi tidak salah, sangat tepat. Jadi orang yang suka keluar masuk rumah itu, kata Pak Mulyana. Jadi kita mencoba menganalisa juga keterangan dari praktisi hukum Ricky Fernando, kan yang diupload oleh Berita Satu. Kan gitu. Dia mengatakan begitu. Dia malah langsung saja Aka berbicara tentang secara logika hukum pidana, kata dia kan. Untuk kasus ini yang paling mengetahui bagaimana situasi dan kondisi TKP hanya dia. Dia itu berarti Yosep, karena dia sebelumnya membicarakan alibi mengambil stik golok, kan gitu. Tidak ada orang lain. Di sini biasnya. Kan begitu sahabat-sahabat Aka. Pak Mulyana juga kalau dikatakan bias menempatkan Bu Mimin orang yang suka keluar masuk. Praktisi hukum ini juga menempatkan hanya Yosep yang tahu. Istilahnya hanya dia yang tahu situasi. Bias kan akibatnya. Aka mau bicara Danu nanti. Tapi Aka sudah bilang nggak usah, Aka tidak mau bahas lagi dia, begitu. Karena Aka di awal sudah, sebelum video ini kan sudah membahasnya, nggak perlu dibahas lagi. Tinggal Yoris sekarang. Yoris, kalau ucapan Ricky Fernando mengatakan hanya Yosep, itu salah. Yoris yang tahu juga. Uang 30 juta, merek HP Amel, tentang kunci dan sebagainya. Berarti kan bias kalau hanya memaksakan Yosep. Sahabat-sahabat Aka. Kan ini inti permasalahan, begitu rumitnya kasus ini, sahabat-sahabat Aka. Karena memang di sini kasus ini tidak seperti kita mempunyai rumah biasa. Begitu. Tidak kita bisa berumah biasa. Kalau Ricky Fernando mengatakan praktisi hukum itu, dia mungkin menganalisa rumah biasa. Anak yang berumah tangga tidak terlibat di dalam rumah itu wajar. Tetapi anak sendiri, Yoris sendiri lebih tahu mungkin daripada papanya, lebih dekat daripada mamanya. Disinilah banyak biasnya. Sehingga wajar-wajar saja kasus ini kalau kita mau menganalisa diduga siapa pelakunya akan sulit. Sahabat-sahabat akan sulit. Karena permasalahannya kan diduga juga lebih dari 1 orang. Kan begitu sahabat-sahabat Aka. Jadi Ricky Fernando mengatakan, kan begitu, alibi ambil stik golok di rumah yang lain jadi TKP diduga untuk menjauhkan dari lokus delikti. Apa itu lokus delikti? Tempat terjadinya peristiwa. Bukan menjauhkan, malah Pak Yosep datang ke sana mendekatkan diri. Kalaulah dia pelaku, logikanya, kita pakai logika, kalaulah dia pelakunya, pelaku sudah membuang jejak-jejak sampai berjam-jam di TKP, kenapa Pak Yosep datang lagi ke TKP, malah membuat jejak dia ada. Ini kan logikanya nggak masuk di akal. Tetapi kita menerima ucapan praktisi itu karena dia memakai logika. Kan gitu, hukum pidana untuk kasus ini yang paling mengetahui bagaimana situasi dan kondisi TKP hanya dia, Pak Yosep, tidak ada yang lain. Jadi bias kan? Padahal bukan hanya Pak Yosep. Intinya sekali lagi itulah sahabat-sahabat pandangan Aka memahami kasus ini memang sulit. Makanya kasus ini sampai 1 tahun lebih. Praktisi saja bisa seperti itu kan, karena tidak mengikuti mungkin jejak-jejak digital. Begitu juga Pak
Pak Mulyana, orang yang tahu situasi dan kondisi di sana, dia malah menempatkan Mimin di dalamnya. Jadi amburadul kalau hanya berdasarkan mencari pelaku. Kan begitu. Karena rasanya janggal. Mimin ini ditempatkan orang yang suka keluar masuk rumah. Kan begitu. Jadi sekali lagi sahabat-sahabat AK, ini memang jangan dianggap remeh. Ini memang sulit ini sahabat-sahabat AK. Sahabat-sahabat AK, jadi begitulah kalau kita mau menganalisa kasus ini, begitu sulit sebenarnya kalau ingin mencari pelakunya. Begitu sahabat-sahabat AK. Oleh sebab itu, AK mohon maaf bila ada kata-kata AK yang salah. Nanti kita mari melanjutkan setelah video ini. Season ke depan adalah kita ingin mencoba di publik siapa yang kira-kira paling tahu tentang situasi dan kondisi di dalam rumah. Kan seperti itu. Oleh sebab itu, sekali lagi AK ingatkan, kita tidak mencari pelakunya. Kan begitu. Biarkanlah itu yang mencari pelaku adalah pihak penyidik, karena menentukan pelaku membutuhkan minimal 2 alat bukti untuk meyakinkan hakim di pengadilan. Bahkan kalau 2 alat bukti itu tidak bisa meyakinkan hakim, mungkin akan dicari lagi menjadi 3 dan sebagainya. Itu nanti di ranah penyidik, kita tidak usah campur tangan lah. Sekali lagi mohon maaf bila ada kata-kata AK yang salah.